Halo penggemar The Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel tentang The Onsu yang pastinya selalu membagikan informasi terbaru, inspiratif, dan tentu saja sweet moment. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari The Onsu Family. Thank you. Halo penggemar The Onsu dimanapun kalian berada. Hadir kembali untuk beberapa updatean terbaru dari keluarga panutan kita, The Onsu Family. The Onsu Family akhirnya membagikan sebuah momen penting yang mana veteran akhirnya berhasil membuat SIM untuk sepeda motor maupun mobil. Menjelang usia 18 tahun, ayah dan bunda ini seperti memberikan hadiah pra ulang tahun gitu ya untuk anak bujang. Di sini ada yang menarik penggemar The Onsu. Saat berada di kantor Samsat dalam pembuatan SIM untuk sepeda motor maupun mobil, ketika petugas Samsat membacakan nama lengkap dari veteran. Petugas tersebut menyebut Veteran Putra Onsu. Berarti di sini bahwa nama resmi veteran di KTP maupun KK itu sudah berganti menjadi Veteran Putra Onsu karena syarat untuk mengurus SIM harus punya dokumen tersebut, yaitu KTP dan juga KK. Sedangkan syarat untuk mengurus KTP dan KK harus punya akte kelahiran. Berarti Veteran Putra Onsu juga sudah berganti di KK. Ini sih udah the real Putra Onsu gitu ya. Big applause untuk Ayah Ruben dan juga Bunda Sarwenda yang bekerja secara diam-diam, yang berjuang secara diam-diam untuk mengurus pergantian nama dari veteran. Terlihat simpel, tetapi sebenarnya prosesnya itu ribet banget penggemar The Onsu. Padahal untuk mengurus pergantian nama itu prosesnya sulit sekali. Bahkan harus menjalani sidang hanya untuk pergantian nama. Dan uniknya lagi kita nggak tahu kapan sidang itu berlangsung karena tidak pernah dipublis oleh keluarga The Onsu. Mungkin untuk menghindari polemik ataupun pro dan kontra. Jadi sebaiknya dilakukan secara tersembunyi. Nanti akan dipublis ketika pembuatan SIM yang dilakukan oleh veteran. Proses pergantian nama dari veteran ini dilakukan secara diam-diam ya, tanpa diketahui oleh orang, satset jadi gitu ya. Setelah tiba di rumah, kita bisa lihat ya ekspresi kebahagiaan, kepuasan, kelegaan dari seorang veteran Putra Onsu, bahkan Bunda Sarwenda, Cik Wendy, Mami Nia yang kebetulan ada di situ mengucapkan selamat ya kepada anak bujang karena sudah punya SIM untuk sepeda motor maupun mobil. Bahkan Bunda sempat bercanda ke putranya, nanti kalau ke sekolah Onyo nyetir mobil sendiri ya. Dan Onyo pun menjawab, boleh. Seperti yang saya katakan, vlog The Onsu Family soal pembuatan SIM oleh veteran ini selalu menimbulkan pro dan kontra. Mereka punya hak untuk kontra, tapi kita juga punya hak untuk menjawab apa yang kontra dari mereka. Veteran udah besar, jadi sekolah bawa mobil sendiri dan gak usah bawa bekal. Makan sekolah lagi ya. Makan di kantin rame-rame sama teman-teman sekolah pasti asik dan seru. Kayak di drakor gitu, anak sultan sambil bikin vlog keseruan sama teman-teman. Tidak setuju karena Bunda Sarwenda ini tujuannya bangun pagi, bangun subuh untuk menyiapkan salah satunya sarapan untuk anak-anaknya. Bunda Sarwenda nggak pernah mau anak-anaknya itu jajan sembarangan di luar. Kecuali kalau mereka bikin vlog, tempatnya itu pun disurvei terlebih dahulu. Bersih, tidak higienis, tidak aman nggak untuk anak-anaknya makan. Setelah oke, baru mereka bikin vlog. Jadi tidak asal, apalagi veteran diminta untuk tidak bawa bekal, terus nanti di sekolah jajan di kantin. Oh, itu Bunda Sarwenda yang paling concern akan hal itu. Bunda Sarwenda orang pertama yang akan menolak pendapat Anda. Ada balasan komen, kalau jajan di kantin kayaknya nggak deh. Tahu sendiri bundanya, kalau anaknya pas kebetulan gara-gara makan sakit bisa sedih dan merasa bersalah lagi. Benar banget ini komentarnya. Onyo itu sangat suka bawa bekal. Dan Onyo terharu kalau ngeliat bundanya sendiri yang nyiapin, masakin juga. Dan dulu dia nggak pernah
dapatkan itu dari mama kandungnya. Biarpun dia masih jajan-jajan, pasti masih bawa bekal juga dan semua pasti dimakan. Yang komentar ini pun menceritakan ada temannya yang kayak gini juga. Biarpun makan siang sering makan di resto dekat kantornya, tapi makanan bekal dari maminya tetap dimakan. Jadi porsinya double. Onyo pun begitu, kalau diundang nyanyi di acara TV, biarpun ada makanan dari TV, dia juga tetap makan makanannya dari rumah, yaitu bekal yang sudah disediakan oleh bundanya tercinta. Ada lagi nih komentar yang kontra ya, sepertinya orang ini jarang untuk mengikuti keluarga De Onsu, keseharian dari keluarga De Onsu ya, jadi asal komen askom ya. Just wondering, Betran ingat nggak adik-adik kakaknya di kampung? Walaupun sudah senang, jangan terbuai dengan kehidupan mewah katanya. Tetap rendah hati. Ingat orang-orang yang membuat engkau terkenal dari awalnya. Kadang hidup seperti sandiwara saja. Sepertinya komentar ini yang bersandiwara ya. Yang komentar ini sepertinya tidak mengikuti ya The Onsu Family dari awal sampai dengan saat ini. Apa dia nggak tahu ya kalau hampir setiap hari The Onsu Family khususnya Onyo ini sering video call keluarganya di Manggarai. Opa, oma, dan bapak dan adiknya. Setiap bulan Betran selalu menyisihkan uang hasil pendapatannya selama bulan itu untuk mengirimkan ke kampung. Bayangkan yang dibiayain itu berapa orang. Tantenya di Jogja, Tante Atik, itu juga dibiayai kuliahnya oleh Betran. Biayanya tidak sedikit mahal, apalagi zaman sekarang apa-apa mahal. Ini kuliah loh dibayarin. Jadi bagaimana bisa? Orang ini berkomentar apa nggak ingat lagi? Oh ingat dong, sampai nanti Betran dewasa, sampai nanti Betran tua. Tetap akan ingat keluarganya di Manggarai. Karena Onyo ini orang yang tahu diri. Tidak seperti Anda yang memberikan komentar, tidak mikir dulu asal komentar. Ada lagi komentar yang kontra ya. Baru dapat SIM tapi dari dulu udah nyetir kemana-mana sendiri. Aturan bisa jadi contoh masyarakat udah punya SIM dulu baru jalan keluar. Ternyata sama kayak orang di luar sana. Sekalian saja ya dia ini komplain kepada perusahaan yang membuka jasa kursus setir mobil ya. Karena di situ kan orang yang belum tahu nyetir mobil, kemudian mereka belajar nyetir mobil, ada yang sampai ke jalan. Yang pastinya itu sudah didampingi oleh profesional yang sudah mempunyai sertifikat untuk menyetir mobil. Begitupun dengan Betran. Bagaimana bisa Betran ini mengurus SIM sepeda motor dan mobil kalau tidak bisa nyetir mobil dan sepeda motor? Pastinya harus diajari dulu. Itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Airuben agar Betran ini bisa cepat nyetir motor dan juga mobil. Lagian Betran ini kan nggak jauh, hanya keliling kompleks, biasanya kan ngantarin adiknya. Itu pun masih di seputaran Pondok Indah. Dan pasti, itu udah pasti, didampingi oleh orang yang sudah terbiasa nyetir mobil. Sama saja dengan orang yang kursus mobil. Kenapa nggak sekalian Anda juga komplain ke mereka? Ini juga komentar tapi tidak dipikir dulu. Lah dia pergi kemana mbak? Dia bawa mobil paling ke sekolahnya Tania. Itu pun dekat rumah. Bawa motor juga sekitar Pondok Indah saja. Mana pernah dia bawa kendaraan ke jalan raya? Cari dulu sebelum... Kamu juga yang harus nonton sendiri yang benar. Dia nggak pernah keluar di jalan raya, paling kompleks perumahannya atau paling jalan kecil. Juga nggak pernah bawa sendiri, selalu didampingi orang yang lebih tua. Bukan main pergi keluyuran bawa motor atau mobil nggak jelas. Setahu saya nih anak yang mau ujian SIM ya harus sudah bisa nyetir dan yang pasti sudah pas usianya. Onyo mulai belajar bawa mobil usia 17 tahun, bukan di bawah umur. Lagi mana dia bisa kalau nggak pernah nyetir? Gimana mau dapat SIM kalau nyetir saja nggak bisa? Gimana mau bisa kalau nggak pernah bawa mobil atau motor? Benar banget. Berikutnya, di sini ada momen haru yang berhasil Mimin dapatkan dari vlog The Onsu pada saat Betran ini sedang membuat SIM. Pada saat itu, Cici Tali dan Tania samperin ayah dan Onyo ke tempat jualan online. Pada saat tiba di sana, Airuben keluar ya, dan posisi pada saat itu Cici Talia lebih dekat ke Airubennya. Ketika ayahnya datang, Cici Talia ini berniat untuk memeluk atau berharap digendong.
sama ayahnya. Tapi pada saat itu bisa terjadi beberapa hal. Ayah Ruben tidak sempat berpikir untuk menggendong Cici Tele dulu baru Tania. Karena namanya ayah pasti banyak yang dipikirkan ya. Ayah pasti kelewat ya dan mungkin lupa. Biasa itu terjadi ya di keluarga ya. Biasanya seharusnya yang digendong si A, ternyata si B yang digendong. Itu karena orang tua kita itu punya banyak pikiran yang dipikirkan, yang harus segera dilakukan seperti itu. Akhirnya ayah langsung menggendong Mami Nia. Kita bisa lihat ada raut wajah sedih dari Cici Tele. Wajar ya, wajar. Mungkin di pikirannya Cici, aduh kenapa ayah begitu. Padahal sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Cici Tele itu tidak seperti itu. Kemudian Onyo yang tahu akan hal itu, yang paham akan hal itu langsung datang. Samperin keduanya. Kemudian memeluk Cici Tele. Dan pada saat itu Mimin bisa melihat sebuah momen saat Cici Tele ini menatap dalam wajah kokoknya. Ada kenyamanan di situ, ada kelegaan di situ. Onyo adalah tempat ternyaman di mana Cici Tele bisa berpelukan. Di situ terharu ya melihat bagaimana Onyo ini memeluk erat adiknya. Kehadiran Onyo di situ menjadi anugerah yang luar biasa ya untuk The Onsu family. Onyo sayang kedua adiknya, Onyo merangkul kedua adiknya. Dan kedua adik-adiknya ini sangat nyaman banget berada di pelukan kokoknya. Oke, penggemar The Onsu dimanapun kalian berada, demikianlah updatean terbaru dari keluarga panutan kita, The Onsu family. Bagi siapa yang baru bergabung, jangan lupa dong untuk tekan tombol subscribe-nya, like dan juga komentar ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Demikianlah beberapa updatean terbaru, kisah inspiratif, dan juga sweet moment dari The Onsu family yang Mimin bisa bagikan kepada penggemar The Onsu semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk video selanjutnya. Thank you.